Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi sebuah perenungan. Orang itu kalau memahami zina itu merusak 4 sekaligus, Pak. Merusak agama, merusak nasab, merusak akal, merusak kehormatan. 4-4-nya sekaligus rusak ketika orang berzina. Orang membunuh, merusak kehormatan. Orang mencuri, maka dia merusak kehormatan atau merusak harta. Atau merusak akal. Orang minum khamr, merusak akal. Zina, merusak agama, merusak akal, merusak nasab, dan merusak kehormatan. 4-4 sekaligus itu langsung rusak ketika seseorang itu telah berzina. Akal mana yang bisa menerima seorang laki-laki membuka kancing baju seorang perempuan tanpa dia berkomitmen di hadapan Allah dalam bentuk pernikahan? Nggak ada akal yang bisa menerima. Agama jelas haram. Kehormatan mana, Pak? Yang tidak dilanggar daripada dinodainya seorang wanita dan melanggarnya seorang laki-laki terhadap kehormatan dirinya. Keturunan, Pak, rusak, Pak. Kenapa? Karena apapun yang terjadi setelah perzinahan, kalau sampai terjadinya pembuahan dan terjadi kehamilan, panjang itu urusannya. Kalau anak itu perempuan, maka bapak pezinanya tidak bisa menikahkan anak perempuannya, walaupun sudah bertobat sekalipun. Fulan A dengan Fulan B berzina. B-nya kemudian hamil, lahirlah C. C ini perempuan, Pak. C ini perempuan. Tapi terjadinya C ini pembuahan sebelum terjadinya akad pernikahan, Pak. Nanti C ketika besar mau nikah, A tidak boleh menikahkan C. Kenapa? C-nya terbentuk sebelum pernikahan. Walaupun A dan B sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Saya ketika pernah menyampaikan materi tentang masalah zina untuk menjadi sebuah nasihat untuk saya dan semuanya di satu masjid. Ada bapak-bapak menghampiri saya, nangis. Setelah kajian, nangis, Pak, beliau. Oh, saya sudah kuat, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan materi yang baru kita pelajari bareng-bareng ini. Gitu. Dan betul itu. Ternyata beliau menyampaikan, Ustaz, saya dulu melakukan zina sama istri. Tapi kami sudah bertobat. Saya tahu, Pak, bapak ini bertobat. Kenapa? Tidaklah saya sering mengadakan kajian di wilayah situ, kecuali beliau itu selalu hadir bersama istrinya. Anak pertama saya perempuan, Ustaz. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP anak perempuan saya, Ustaz. Apakah nanti saya kalau anak perempuan saya nikah, saya tidak boleh menikahkan anak saya? Saya bilang tidak boleh, Pak. Nangis beliau. Saya sudah taubat, Ustaz, sama istri saya. Saya tahu, Pak. Tapi saya tanya, anak Bapak yang pertama ini terbentuk sebelum Bapak ijab kabul kan? Iya, Ustaz. Istri saya hamil 3 bulan baru saya nikah dengan istri saya sekarang. Dia terbentuknya di luar akad, Pak. Apapun yang terbentuk di luar akad, tidak bisa kita bertanya hukumnya di hadapan Allah. Dan itu sekaligus pula menjadi sebuah pembelajaran keras dan tegas dari Islam. Jangan pernah dekat dengan perzinahan. Terutama bapak-bapak yang memiliki anak perempuan. Hancur, Pak. Semuanya akan hancur karena syahwat ini. Dan ini merupakan sesuatu yang lebih kita waspadai daripada suka tergesa-gesa, berpikiran negatif, bakhil, pelit yang sudah kita pernah bahas. Ini musuh terbesar diri kita itu syahwat. Makanya maaf ya, kita pernah mendengar satu psikolog mengatakan, sampai syahwat pandangan mata saja ketika melihat porno, akibat yang efek damage-nya yang ditimbulkan dari tayangan porno itu lebih berat daripada narkoba. Karena berapa sel yang rusak itu di otaknya, dan itu jauh lebih masif daripada yang ditimbulkan dari narkoba. Tuh lihat syahwat, Pak. Baru mata ini, belum kemaluan. Sudah senipingan beratnya. Dan itu menjelaskan kepada kita sekaligus memberikan kepada kita waspada dan curiga terhadap syahwat kita sendiri itu penting sekali. Lalu jangan kita merasa nyaman, oh nggak apa-apa kok, cuma temen masuk ke dalam kamar-kamar kita lewat apa yang digenggam di handphone kita.
lalu kita tidak mewaspadai musuh kita lagi mengintai kita dari dalam tubuh kita sendiri, Pak. Musuh dari luar itu kalau mau mukul kita, kita waspada, Pak. Yang sering kita tidak waspada itu kan dari dalam, kan. Wah, dia begini, wah dia begini, wah dia begini, wah cocok nih buat kamu nih. Tidak apa-apa kok, cuma ngobrol. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi dari apa yang kita khawatirkan ketika syahwat itu dibiarkan. Zina itu perkara besar, tidak pernah menjadi perkara kecil dan tidak pernah menjadi perkara jamak. Walaupun hari ini 1000 manusia menghalalkan perzinahan, dia tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah dan orang yang beriman. Walaupun 1 miliar manusia menghalalkan perzinahan, dia tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah. Tidak ada air yang paling najis yang tumpah kecuali air yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya seorang wanita yang terbasahi dengan laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Walaupun semua manusia memandang itu biasa. Walaupun manusia tidak lagi memperdulikan zina menjadi sesuatu yang besar. Dan dianggap itu lumrah. Karena dia tidak pernah lumrah di hadapan Allah. Ya. Hari ini kita hidup, Pak, dipaksa dan diframing untuk menerima zina. Alah, biasa. Orang yang melakukan zina tetap dipuja. Walaupun dia melakukan perzinahan. Berapa banyak ketika perzinahan itu kita diframing dan dipaksa untuk menerima dan menerima kondisi perzinahan. Kita terus dipaksa lagi, Pak. Untuk menerima ada laki-laki yang mengatakan, saya sih udah berzina sama 1000 orang. Dengan menceritakan tanpa beban, Pak. Yang apabila kita berpikir, coba kalau ada anak perempuan kita, ibu kita, kakak perempuan kita, termasuk pada list orang itu kemudian berzina dengan orang yang kita cintai. Apa enggak marah kita dan remuk hati kita mendapati itu? Tapi kita selalu di-framing. Tidak apa-apa, biasa. Kadang-kadang diimbuhi dengan kata-kata, oh, lebih baik zina sebelum nikah daripada sudah nikah zina. Memang ada pilihan semacam itu? Maka ini yang kemudian menjadikan kita berpikir keras. Orang yang berzina, jangan dicela. Betul, jangan dicela. Jangan dibully habis-habisan. Karena kita pun nanti kita khawatir akan diuji dengan ujian yang sama. Dan belum tentu kita itu mampu melewatinya. Tapi dari apa yang kita pelajari di sini, disinilah kita paham. Salah satu musuh terbesar manusia yang terkadang kita tidak pas-pas pada itu syahwat. Masuk kanan, masuk kiri, masuk ke dalam pikiran kita. Lalu memberikan sebuah excuse bagi kita kalau kita melakukan sesuatu. Dan terus sampai puncaknya terjadilah apa yang dibenci oleh Allah setelah kesyirikan, perzinahan. Ya, berapa banyak keluarga yang rusak berantakan gara-gara perzinahan. Ketika seorang ayah yang mereka banggakan ternyata jatuh dalam perzinahan. Seorang anak yang tadi cerita remuk ketika melihat bapaknya melakukan perzinahan. Remuk. Dan dia gelap melihat masa depan itu ketika membaca chattingan bagaimana bapaknya terlibat perzinahan. Belum lagi seorang wanita, seorang anak apabila mendapati seorang ibu sampai berzina. Itulah yang kita harus bangun. Kita hidup di masa orang menghalalkan kembali perzinahan. Padahal perzinahan tidak pernah menjadi halal di hadapan Allah. Tidak pernah menjadi halal kapanpun sampai matahari terbit dari arah barat. Syahwat inilah yang kemudian mengkhawatirkan. Yang masing-masing dari kita memiliki. Potensi keburukan ini memiliki. Setiap orang, setiap laki-laki, mau dia hafid Quran, mau tidak hafid Quran, dia punya potensi keburukan ini. Yaitu terhadap syahwatnya. Tinggal bagaimana potensi ini bisa menjadi perbuatan dosa itu ya tinggal bagaimana kita memanagenya. Makanya saya sering nasihatin diri saya sendiri. Kalau kita berhadapan dengan seorang lawan jenis dan itu merupakan titik lemahnya kita, jangan pernah masuk pada ring yang itu menjadi titik lemahnya kita. Kenapa? Sekalinya kita masuk ring, babak belur kita tidak akan menang. Dan itulah yang kemudian kita harus sama-sama memahami. Ini materi berlaku untuk semuanya.
Mau dia ngaji, mau dia ustadz, mau dia bukan ustadz. Berlaku umum, Pak. Bahwasanya waspada dan curiga terhadap syahwat itu merupakan perkara yang bisa menjadikan kualitas kehidupan kita membaik. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia rusak gara-gara kasus perzinahan. Padahal mereka pemimpin dunia dalam batasan tidak beriman sama Allah dan Rasulnya. Apalagi bagi orang yang beriman. Curiga terhadap syahwat itu penting. Curiga terhadap syahwat yang kita miliki itu besar. Di dalam menunjang kualitas kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan dan yang kita pelajari hari ini, salah satu di antara keburukan dan kekurangan diri manusia itu apa? Bukan hanya bakhil, berpikiran negatif, bukan hanya terburu-buru, suka dipuji, tapi salah satu hal yang sangat diwaspadai dalam kehidupan kita, syahwat yang menempel pada diri kita yang tidak bisa dibunuh kecuali dimanage. Siapapun yang mampu mengendalikan syahwatnya, sebagaimana dia mengendari kuda, yang akan kuda itu menuntunnya, mengarahkan dia kepada tempat yang dia tuju. Siapapun yang kalah dengan syahwatnya dan membiarkan syahwat menguasai dia dan menjajah dirinya, maka dia tidak ubahnya sebagaimana sapi yang dicongok hidungnya dan mengikuti kemana arah tali ketika ditarik. Na'udzubillah min dzalik.